sambutan dari Bapak CEO Nibras Corporation kepada Bapak Fikri Trismangla, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kantor ya, yang tadi sebelah saya, terus kemudian Bu Ula, Pak Dede selaku Tutor Karasidenan Pati, Pertama, terima kasih atas undangannya. Saya bahagia hari ini karena diundang. Ini pertama kali saya menghadiri Nibras House ini ya. Juga teman-teman sekalian, para partner Nibras House ini, beberapa kecamatan yang lain. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu MC juga luar biasa ya, dan beberapa teman saya kaget panitianya NCP itu, saya baru seumur hidup saya baru mendengar ada panitianya NCP. Begitu sangat dalam pertemanan dan persahabatan dan persaudaraan, sehingga apa namanya semua ingin terlibat, semua ingin membantu. With companies ya, in the way of work itu start with the great leader. Jadi saya nggak kaget juga sebenarnya. Ini memang jadi great apa itu ya? Perusahaan-perusahaan besar itu di dalam perjalanan kerjanya itu dimulai dari pemimpin besar. Adanya pemimpin besar di kelompok. Jadi Karasidenan Pati ini kan dipimpin oleh Pak Dede sama Bula. Jadi nggak terkejut juga kalau kemudian perkembangan bisnisnya di sini ratusan persen. Saya nggak mesti sebutin namanya, ratusan persen dalam waktu 4 tahun ini, 3 tahun. Demikian juga ibu yang lain ya kan, perkembangan usahanya juga naik. Padahal mungkin 5, 6, 7 tahun yang lalu perasaan 4 tahun usaha gitu-gitu aja ya. Nggak naik-naik omsetnya. Tapi cukup untuk rumah tangga. Nah, tiba-tiba tahu Rahma mau buka NHS aja susahnya minta ampun, akhirnya saya dikasih garasi gitu. Karena niat nggak niat mungkin saat itu ya, jadi garasi nih. Tapi tiba-tiba sekarang sudah punya 3 tempat baru hanya dalam waktu 2 tahun. Padahal kalau tidak ada langkah baru yang diambil, mungkin sampai tahun ini pengembangan usahanya ya mulai ya ini cukup aja. Biasanya kita dalam bisnis ini tanpa kita menyadari bahwa sesuatu yang kita pikirkan itu adalah nyata ada. Setiap kita memikirkan sesuatu itu mesti nyata ada. Apa yang tidak tiba-tiba pikirkan? Kayak punya suami dikasih, tiba-tiba aja gitu. Baru mikir, ya, emang ngeluarin apa coba ibu usaha apa? Ya kan? Cuman mikir buat saya pingin punya suami, tiba-tiba bawa lewat, jatuh misalnya kan, ditolongin dan lain sebagainya. Pokoknya banyak kejadian yang apa yang kita pikirkan itu yang tak ada. Nah, bahkan Pujangga malah mengatakannya kayak begini. Para Pujangga itu, kalau kita sudah melihat di benak kita tergambar, ya, Bang MC namanya kan, dia ini punya ya punya berapa biji, punya tempat, satu tempat. Kalau hari ini siapa? Ya ini itu menggambarkan. Jadi sesuatu yang kita gambarkan, ya, apa yang ada di benak kita, ya,
Punjaga bilang gitu. Apa yang ada di benak itu pasti ada di tangan kita. Jadi kalau Mbak Yeni mengatakan hari ini saya tuh pengen punya toko 20, tapi belum tergambar, baru menyebutkan. Terus gambarkan di benak kita ya. Saya lihat Bu kemarin ada juga tuh di sini tuh yang tiba-tiba bilang my dream, bikin gambar rumah ya ada di sini. Terus tulisan my dream nanti. Itu kan baru gambaran ya. Jangan kira itu pasti jadi kenyataan. Kalau Mbak ini terus kemudian bilang saya tuh pengen punya 20 toko yang keuntungannya setiap toko itu 100 juta. Berarti kalau 20 berapa? 2 miliar. Ya, gambarkan itu setahun gitu ya. Gambarkan itu dan tergambar ya, itu mesti jadi kenyataan. Mesti ada di raih oleh kita. Mesti. Coba sebutkan perjalanan hidup ibu, bapak yang mungkin lebih senior, ya. Ingat-ingat apa sesuatu yang terjadi sampai hari ini adalah sesuatu yang kita pikirkan, sesuatu yang ada di benak. Apa yang ada di benak Bu Rahma dalam waktu 2 tahun setelah kejadian yang hari ini? Tiba-tiba punya toko 3 kira-kira. Apa sih yang ada di benak ibu selanjutnya? Di kota-kota yang lain, ya saya sih kenapa sih orang ngomong kayak gitu? Jadi sebulan 2 miliar kan pendapatannya. Karena dengan 2 miliar sebulan di neracanya, cashnya 2 miliar, keuntungannya 2 miliar, ya laba di tangannya. Dan kalau neracanya tuh kayak gitu, mungkin beliau berpikir bahwasanya akan ada neraca kebaikan yang lebih baik daripada neraca keburukan. Kalau neraca keuangannya itu lebih tinggi, 2 miliar sebulan, ya, pasti neraca kebaikannya itu pasti akan berdampak besar. Kalau itu uang itu dimiliki oleh orang muslim. Karena hari ini yang kuasain 96% kekayaan dunia itu 96% Pak Bu, itu hanya 1%. Misalnya Bezos itu kekayaannya baru 200 triliun. Kita sebetulnya itu kayaknya sudah berantem dulu sama tetangga ya, sama tetangga sama teman ya. Orang lain 3.300 seperti apa terkaya dunia. Bezos itu kedua, yang pertama Elon Musk yang bikin mobil listrik Tesla, pernah dengar ya? Itu 3.300 triliun sendiri. APBN kita 4.000. Jadi kekayaan satu orang sama dengan kekayaan negara Indonesia. Satu orang. Nah kita yang muslim ini, kita ini menguasainya sangat kecil sekali. Makanya kenapa sih saya mau keluar pada hari ini? Karena saya berharap ada banyak di antara ibu-ibu di sini yang akan menjadi orang yang super kaya. Ada jaminan setiap orang itu sukses ada. Sukses itu untuk semua orang. Mana sih yang nggak sukses di antara kita ya? Tapi orang yang super sukses itu kan bukan untuk semua orang. Dalam bahasa lain, it's not for everyone. Hanya untuk orang-orang tertentu saja. Saya berharap Pak Dedi dan Bu sebagai pimpinan kapten di Karasidenan Pati ini kan sama, Bu Dedi Bula juga pengusaha seperti Bu Rahma, seperti Ibu ya kan. Yang mimpinnya di sini adalah Pak Dedi dan Bula. Di Celuak yang mimpinnya mimpin teman-teman NCP-nya kan. Di Tayo 2 leader ya, ada Bu di Adidas sama Adidas berdua ya kan? Pertanyaannya memimpin gak banyak organisasi? Jadi semakin seperti itu saya berharap ada lahir bukan milioner. Kalau Mbak Ulat dan Pak Dede itu milioner kali ini. Ini sudah, saya berharap bilioner triliun. Tinggal masalahnya saya yakin sudah ada di benaknya, kira-kira gitu ya. Nah saya berharap sekali dengan pertemuan kali ini, memang ini reopening di Brass House, tapi sebenarnya kehadiran saya itu ingin silaturahmi dengan teman-teman yang semua. Mudah-mudahan kejadian hari ini bisa diikuti oleh
Nah, yang lainnya jangan ragu-ragu untuk menyatakan saya ingin memiliki tempat-tempat lain. Sama seperti Tayo kan, Bu Tayo, Bu Tayo, Bu Tayo, Bu Tayo, ya. Di beras house di kecamatan apa itu namanya? Gula. Bu Tayo itu di beras house di kecamatan apa? Itu aja untuk menggambarkan satu aja belum dapat. Jadi memang belum ada di tangan. Nah, seminggu aja Ibu tunda itu. Apa pun namanya kecamatannya? Gunung Lengkap. Seminggu aja Ibu tunda itu ada di antara orang yang mengambil alih. Mungkin ya, ya dengerin ya. Seminggu aja Ibu tunda masih berpikir pasti ada orang di daerah ini, di sekitar ini yang saya mau ngambil berhubung. Karena mungkin Bu Tayu belum menggambarkan, belum tergambar, orang yang ada di sini sudah mulai menggambarkan. Kira-kira gitu contoh. Jadi jangan ragu-ragu. Saya harus ngembangin, bahkan Bu Rama akan ngembangin ke banyak kota lain, ke Kudus, ke Jepara atau kemana gitu, kira-kira itu kan bisa terjadi. Dia udah punya 3, apa susahnya menjadi 20? Ya, udah tahu caranya dari garasi menjadi punya 3, apalagi cuman jadi 20. Mudah-mudahan saya hanya berharap bukan Bu Rahmanya yang menjadi kaya kan, tapi tadi aja izin bisa lain. Satu hal terakhir, sekarang Bu, terakhir ya, semua buku, semua ilmu bicara tentang move fast, bergerak cepat. Ada istilah yang mengatakan speed up. Ayo kembangkan usahanya dengan sangat cepat. Ya, jadi beberapa penulis itu sekarang kata yang terpakainya sudah bukan lagi bagaimana ngegedein usaha, bukan bagaimana mempercepat usaha kita. Ya, cepat. Pergerakan Bu Rahmat ini adalah pergerakan yang sangat cepat. Nggak mikir bikin kampanye satu. Kenapa sih ngebangunnya harus 3? Kenapa nggak 1? Modal ngebangun 1 kan lebih murah. Kenapa harus bikin 3? Ya, berarti itu kan dari garasi langsung punya 3 gitu. Kalau saya mungkin setelah saya dari garasi pasti bangun 1 dulu dong. Ya, udah ada hasil baru bangun sebelahnya lagi kan? Kenapa harus yang 3? Itu sesuatu contoh yang menggambarkan bahwasanya dia Bu Rahma bergerak sangat bergerak sangat. Makanya sudah ada di alam pikirannya, maka tunda tersebut mulai nama kata-katanya Jepara apa. Jadi sebelum ini untuk di GO juga jangan-jangan nama-nama itu sudah ada dulu. Tinggal mungkin merealisasikannya nanti ya, namanya mudah-mudahan saya akan mendampingi, ya. Saya kemudian ingin pergi ke bulan. Saya nanti akan ajak ibu ke bulan. Kan sekarang masih nampak di bumi. Saya kalau ke bulan sudah beberapa kali dalam impian. Karena kecepatan cahaya itu kan 299.000 km per detik. Bulan itu kan jaraknya yang 380.000, jadi 1,3 detik aja sampai sana. Dan kemudian saya akan bicara kepada bulan, saya hanya ingin bikin orang lain bahagia. Jadi saya hadir ke sini kemarin di Bali, Bojonegoro, Madiun, ini perjalanan terakhir di minggu ini, tapi saya sebenarnya sudah pergi lagi ke tempat-tempat lain. Hanya satu aja sebenarnya, saya hanya ingin bikin orang lain bahagia. Dan mungkin kita semua yang ada di sini ya, Gula apa juga visinya juga kuat. Saya rasa itu. Ya mudah-mudahan sekali lagi di Beras House Celuwak Pati di opening 11 Januari 2022 makin lancar usahanya, makin berkah, makin bisa membawa banyak orang lebih terinspirasi oleh aktivitas ibu,
dan teman-teman lain di corner and partner juga makin mulai melirik-lirik ya. Enaknya punya Libra Sos, ada istilahnya apa itu? Transformasi. Saya lihat beberapa dari corner ke Libra Sos. Saya rasa hari ini mungkin akan ada itu nantinya, mudah-mudahan ya. Dan teman-teman para senior dinantikan Libra Sos kedua dan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Riki. Terima kasih banyak Mas.